Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang selalu Engkau berikan kepada kami, untuk Engkau bagikan, Engkau ajar, Engkau beritahu, Engkau ingatkan kami tentang rahasia kerajaan Allah yang menjadi kunci hidup kami. Kami mensyukurinya dan kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, firman yang akan kita baca pada hari ini adalah Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saya membayangkan pada waktu itu murid-muridnya Yesus, waktu bertemu dengan Yesus, mereka sebenarnya masih begitu banyak pertanyaan di otaknya. Apakah guru ini mau membangunkan kembali, memulihkan kembali kerajaan bagi Israel? Kalau itu, kapan? Tapi apakah iya? Jadi terlontar dari mulut mereka ketika berjumpa dengan Yesus. Mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Artinya dalam benak mereka belum ada kepastian. Dalam benak mereka juga tidak tahu jawabannya. Itu sama saja bisa dikatakan bingung. Nah, barangkali di antara kita juga sering dihinggapi oleh pemikiran yang cukup membingungkan. Wow, akhir tahun ini apa ya surprise yang aku dapatkan? Akhir tahun ini apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan rumah tanggaku? Bagaimana dengan persoalanku? Bagaimana dengan penyakitku? Bagaimana dengan segala hal, rutinitas yang harus saya hadapi setiap hari? Dan masih begitu banyak pertanyaan yang muncul di otak kita. Tapi saya ingatkan, jangan Anda menjadi bingung. Murid-murid itu mereka dalam kondisi bingung, tidak punya kepastian, belum punya jawaban. Tapi puji Tuhan mereka bertanya kepada sang guru, yaitu Yesus Kristus. Sehingga jawaban daripada Yesus itu menenangkan mereka. Jawaban daripada Yesus itu meneduhkan hati mereka, membebaskan mereka dari kebimbangan. Dan Yesus menjawab dengan sebuah peringatan. Sudah, kamu tidak perlu pikirkan itu. Itu adalah urusan Bapa Surgawi. Yang paling penting kamu adalah menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, karena kamu ditentukan untuk menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi untuk hal itu adalah urusan Bapakku. Sama sekarang puji Tuhan kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah jawaban bagi hidup kita. Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak perlu gamang, tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Walaupun saat ini di penghujung akhir tahun, problem masih ada, rumah tangga masih kelihatannya kacau balau, sakit penyakit kelihatannya masih terasa, atau keuangan masih seperti hari-hari yang lalu. Mungkin Anda berkekurangan atau pas-pasan, atau hal lain yang masih ada dalam kehidupanmu. Tapi yang paling jelas, iman kepada Yesus itu jangan stagnan. Iman kepada Yesus harus makin kuat, makin naik, makin percaya. Karena Yesus sudah merencanakan yang terbaik buat Anda dan saya. Bagian kita adalah percaya, menerima janji Allah, dan sabar menunggu Tuhan menentukan waktunya untuk kita menerima penggenapan janji itu. Kita harus punya pengharapan yang terus menerus. Kita jangan hilang semangat. Dan yang paling pasti, iman kita perlu berkata bahwa saya akan menjadi lebih baik, saya menjadi lebih diberkati, saya menjadi lebih bersukacita, saya menjadi lebih bersemangat, saya menjadi lebih hidup dalam damai sejahtera, saya menjadi lebih
berguna bagi banyak orang. Saya kalau diberkati, saya akan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terpenting dalam ayat yang ke-8, Yesus mengatakan, kamu perlu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang harus kamu pikirkan, itu yang harus kamu pegang janjiku, karena kamu menjadi saksi. Nah, jadi jelas di sini yang terutama dalam hidup kita adalah masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Yesus sudah menyelesaikan 2000 tahun yang lalu. Tinggal kita sekarang menerima dengan iman dan berterima kasih kepadanya, mengucap syukur. Sekarang dudukkan diri kita siap untuk menjadi saksinya. Barangkali di antara Anda sudah banyak yang menjadi saksi Kristus, sampai diutus oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai negara. Praise the Lord. Karena memang kita diberi ladang oleh Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Lanjutkan, semakin bersemangat, semakin kembangkan pelayananmu, semakin bangkitkan gairah dan rohmu untuk menyala-nyala terus menjadi saksi baginya. Tapi yang belum, jangan menunggu waktu lagi. Jangan Anda berpikir nanti deh, aku belum bisa, aku masih sibuk, aku masih punya problem, aku keluarganya, anaknya masih kecil-kecil. Jadi saksi belum tentu langsung go internasional. Tapi bahwa setiap aspek kehidupanmu untuk mencerminkan bahwa engkau adalah orang Kristen, engkau adalah orang yang diurapi Allah, engkau adalah orang yang hidup dalam kasih Allah, engkau adalah orang yang sudah diampuni dan ditebus oleh darah Yesus. Dan hidupmu mulai bersinar terang, bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Perkataanmu memberkati, kehidupanmu bisa menjadi contoh untuk orang lain. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupanmu. Sekarang kalau engkau ngobrol dengan kanan kiri teman ataupun tetangga ataupun siapa yang engkau kenal atau engkau jumpai, engkau tidak lagi berkata-kata yang kosong, yang sia-sia, yang hanya bisa dikatakan oleh kebanyakan orang dunia. Tapi mulai perkataan kita bermakna, perkataan kita mulai menyangkut tentang kebenaran, perkataan kita mulai berisi pengharapan kepada orang-orang di dunia ini untuk mendapat pengampunan dosa, untuk bisa menerima keselamatan, untuk mengalami kemenangan melalui Yesus Kristus. Nah, itu adalah menjadi saksi. Yang paling penting, mari sekarang kita sadar dan kita bilang, yes Lord, I'm ready. Aku adalah saksimu. Ya, sudah berjalan menjadi saksi, lanjutkan, semakin bersemangat, semakin kembangkan. Dan yang belum, mari mulai wake up and do it. Bangun dan mulai lakukan. Ingat, Anda dan saya tidak perlu bingung yang lain, karena kehidupan kita sehari-hari sudah ada di dalam tangan Yesus. Dia sudah memikirkannya, dia sudah merencanakannya yang terbaik buat Anda dan saya. Tapi sekarang yang kita pegang, kita jadikan pedoman hidup adalah kita menjadi saksinya. Puji Tuhan, haleluya. Tema ini adalah jangan bingung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pastor Dokas Daud. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri-seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami upload setiap minggunya melalui Hope ACC TV. Saya percaya setiap seri kebenaran firman Tuhan ini akan membangun saudara dan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa like dan subscribe setiap seri-seri pengajaran firman Tuhan ini, supaya Anda tidak ketinggalan dengan seri-seri yang baru selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.